Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada al-huda wa man ihtafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seperti biasanya insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang bab yang kedua, ya, bab wujub dukhulil fil Islam, bab tentang wajibnya setiap individu untuk masuk Islam. Dan kita sekarang kita melanjutkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada fahuwa rad. Juga man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang berucap, ya, dalam urusan kami, atau dalam urusan agama yang tidak ada contohnya atau tidak bersumber darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad, maka itu tertolak. Juga sabda beliau, man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan, laisa alil amruna, yang amalan tersebut bukan dibangun di atas urusan kami, urusan agama, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawarad, maka ini pun tertolak. Dan ini kemarin sudah kita terangkan sebagiannya, kita ulas sejenak, itu bahwa hadis ini mencakup bentuk-bentuk amalan baru yang tertolak dan tercela, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Bid'ah ucapan, ya, jadi seorang yang mengucapkan suatu ucapan dalam hal beragama, dalam hal ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak mengamalkannya, ya, maka itu pun tertolak kalau ucapan tersebut bukan bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, karena ini adalah berupa agama. Begitu pula orang yang mengamalkan amalan walaupun dia tidak mengatakannya, ya, tapi dia ikut orang yang mengucapkan, maka dia pun bagian yang tertolak, karena ibadah ini, ucapan dan perbuatannya adalah tauqifiyah, Tauqifiyah itu artinya kita berhenti, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahnya dan tidak juga mengurangnya. Dalam kesempatan yang lalu juga kita telah terangkan bahwa al-muhdasat qisman, setiap perkara yang baru itu ada dua bagian. Yang pertama adalah muhdasat fid dunya. Yang pertama adalah tentang perkara-perkara baru dalam masalah dunia. Yang kedua adalah perkara-perkara baru dalam masalah agama. Perkara-perkara baru di dalam masalah dunia ini terbagi dua tentunya, bisa bermanfaat, bisa juga mudarat. Setiap perkara baru yang bermanfaat, maka ini perkara yang dibolehkan. Setiap perkara baru masalah dunia yang bisa mendatangkan mudarat atau mudarat yang lebih besar dari manfaatnya, maka ini diharamkan. Akan tetapi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah ini, yang amalan atau perbuatan seorang akan tertolak apabila tidak bersumber dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ditujukan kepada perkara baru dalam masalah dunia, tapi masuk dalam masalah yang kedua, yaitu perkara baru dalam masalah beragama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dan merubah
sistem peribadatan hamba, merubah sistem cara ibadah seorang hamba kepada Sang Pencipta, ya. Tetapi kalau perkara-perkara baru yang masalah duniawiyah yang itu ada manfaatnya atau sangat bermanfaat, maka bisa masuk dalam kaidah-kaidah Islam yang lain seperti wasail al-mursala, sadat tarai dan yang lain-lainnya, ya. Maka menjadi suatu kewajiban apabila dengan hal itu akan terbangunnya kesejahteraan dan yang lain-lainnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini sudah kita ulang sebelumnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis daripada bid'ah, ya. Jadi sehingga kita tidak samar lagi tentang masalah bid'ah ini, ya. Kita mengulas sejenak, ya, sebelum kita masuk kepada perkara tersebut agar kita bisa memahami, menyambungkan dari ucapan sebelumnya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita sebutkan perkataan Al-Hasan, ya. Beliau mengatakan di sini oleh Syekh, "Walihada kana min kalamil Hasan fi ba'd as-sifat maqalahu walid al-Imam al-Juwaini haitsu qala." Jadi ada ucapan yang baik, ada permisalan yang baik dari sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh walid, artinya orang tua dari Al-Imam Juwaini, haitsu qala, di mana beliau berkata, "Inni lamma ta'ammaltu ta'wilu sifat wajadtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatlul Qur'an." Sesungguhnya ketika aku itu memperhatikan takwil atau aku itu melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka aku mendapatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sering membaca Al-Qur'an. Wa fihi ayatu sifat, dan di dalamnya Al-Qur'an itu ada ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yasifullahu jalla wa ala fi ahadithihi, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadisnya. Wa indahu sahabah, dan di sisinya ada seorang sahabat. Wa minhum hadir wa minhumul badi wa minhumul dzaki wa minhum ghairu dzaki. Di antara sahabat itu ada orang-orang yang hadir, artinya orang-orang yang hadir di majelis beliau dan dekat dengan beliau, dan ada juga orang-orang yang badi, artinya orang-orang jauh, orang badu, ya. Ada juga sebagian mereka sahabat yang pandai, cerdas, ada juga sebagian mereka yang kurang cerdas. Kecerdasan manusia berbeda-beda, begitu pula pada diri sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa minhum aqil wa minhum duna dzalik. Di antara mereka para sahabat itu ada orang yang berakal, jenius. Ada juga yang di bawah itu. Wa minhum man qad yatasawwar syai'an ghairu dhahir wa minhum la yatasawwar illa dhahir. Ada seorang yang bisa mencerna kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang tersamarkan. Ada juga di antara mereka yang tidak bisa memahami kecuali dengan zahirnya. Falam yakun yutba dzalika bi asya'in tasarrufiha an zahiriha. Tapi mereka semua itu, ya, tidak menjadikan apa yang mereka pahami dari Al-Qur'an itu memalingkan maknanya dari aslinya. Fadala ala nususul ghaib wajibul iman biha ala zahiriha duna ta'wilu al-muhdasah. Maka beliau terakhir mengatakan, maka ini menunjukkan bahwasanya nas-nas yang ghaib itu wajib untuk diimani sesuai dengan zahir nasnya, sesuai dengan tekstualnya. Duna ta'wil al-muhdasah, bukan dengan mentakwil dengan takwilan baru, dengan kalimat-kalimat yang baru yang tidak pernah ditakwil oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka dengan demikian ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Al-Imam Juwaini rahimahullah taala, ini adalah tentang bid'ah
tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan kita dalam kitab Lumatul I'tiqad, kita telah jelaskan di antara madhab manusia di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bid'ah juga, bid'ah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan Nabi SAW membaca Quran dan sahabatnya pun membaca Quran. Nabi menerangkan Quran, para sahabat radhiyallahu anhum yang pemahaman sahabat itu enggak sama. Ada yang mereka jenius, ada yang kurang dari itu, ada yang mereka hadir, ada yang tidak hadir dan seterusnya. Ya. Tetapi tidak ada perselisihan di antara mereka kalau Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy misalnya. Enggak ada perselisihan di antara mereka. Ya. Ketika Allah mengatakan yadullahi mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang, Allah hendaknya memberikan kepada siapa yang dia hendaki. Tidak ada perselisihan di antara para sahabat, baik orang jeniusnya atau orang kurang daripada itu, baik orang yang hadir ataupun tidak. Mereka tidak pernah mengatakan ini tangan Allah atau bukan tangan Allah. Mereka tidak menanyakan itu, mereka paham dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat radhiyallahu taala anhum dengan ragam pemikiran mereka, kecerdasan mereka yang berbeda, tidak mempermasalahkan tentang nas-nas sifat tersebut, maka beliau baru sadar menunjukkan bahwasanya takwilan yang dirubah orang belakangan setelah generasi sahabat adalah perkara bid'ah, perkara muhdasat. Ya. Ini contoh dalam muhdasat bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Nah, kita terangkan berikutnya adalah bahwa bid'ah juga pembagiannya banyak. Sebelum kita masuk dalam pembagian bid'ah, agar kita memahami konteks lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini pun sudah disinggung dalam pertemuan sebelumnya sebenarnya, di mana Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya. Kalimat kullu ini nakirah. Kemudian dhalalahnya nakirah lagi. Iya. Kullu bid'atin dhalalatun. Kullu artinya setiap. Asal lafaz kullu ini adalah lil jami', untuk semua. Kalau orang menyebutkan buanglah apa-apa yang ada di meja, maka tentunya semua kita memahami mesti membuang apa yang ada di meja ini. Di lafaz kullu ini asal kalimatnya adalah keseluruhan lil jami'. Ya, asalnya. Tetapi dalam kaidah-kaidah usul juga kita memahami dari Qur'anul Karim, tidak setiap kalimat kullu itu maknanya semua, maknanya setiap, tidak. Karena disesuaikan dengan qarinah. Apabila ada qarinah, artinya ada dalil yang lain yang memalingkan dari keasliannya. Ya. Jadi kita pahamkan dulu kullu itu tufidul umum. Ini dalam bahasa, ini hukum asalnya. Kullu setiap, ini kaidah asalnya atau hukum asal dia artinya semua, setiap. Kalau kita kan setiap murid-murid mesti keluar dari ruangan, maka nggak ada terkecuali, karena tidak ada yang mengecualikannya. Ya, karena tidak ada yang mengecualikannya, maka hukum asalnya adalah tufidul umum, bermanfaat untuk keumuman. Kecuali ada dalil yang memalingkan itu, kecuali ada dalil yang mengecualikan keumumannya. Dan pendalilan pengecualian itu bisa dengan lafaz zahir, dengan lafaz yang nampak langsung, seperti tidak seluruh murid keluar dari kelasnya kecuali ketua kelas, iya kan? Berarti ada pengecualian secara nampak lafaz zahir, atau pengecualian yang bisa dipahami oleh manusia, atau pengecualian bukan lafaz zahir tapi bisa dipahami oleh manusia karena manusia bisa memahami dengan lafaz tersebut. Ya, seperti halnya dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah naik ke semua gunung. Ya, kullu jibalin disebutkan dalam Al-Quran, kullu jibalin.
Nabi Ibrahim ketika mencari Allah Subhanahu wa taala, atau mencari zat yang mulia, mencari pencarian tentang siapa ya penguasa alam ini, maka di antaranya beliau ini apa? Menaiki gunung. Ketika menaiki gunung disebut kulu jibal, bahwa beliau menaiki setiap gunung, ya. Tentunya kenyataannya tidak setiap gunung Nabi Ibrahim alaihissalam menaiki gunung kan, tetapi maksudnya adalah dia telah memanjat atau menaiki gunung-gunung yang ada di sana, gunung-gunung yang pernah beliau ya di kampungnya, di negaranya, ya. Ini maksudnya. Tapi bukan seluruh gunung yang ada di dunia ini, enggak. Ini sudah pemahaman tersirat, ya. Sama halnya seperti kita dalam tempo yang lalu saya contohkan mobil, ya. Kalau seandainya seorang memiliki mobil 5 mobil, Masya Allah, ini siapa yang punya 5 mobil? Misalnya antum kaya, antum memiliki 5 mobil, antum suruh seorang keluarga antum, apakah pembantunya atau istri. Kalau istri antum perintahkan, Bu, tolong nanti cuci semua mobil. Ya, antum punya 5 mobil di rumah. Antum bilang sama istrinya atau para pembantunya atau pada anak kita, wahai nak, nanti bapak mau pergi, tolong cuci semua mobil ya. Cuci semua mobil. Kira-kira anak kita nyuci mobil yang mana? Apa semua mobil di dunia ini? Apa mobil tetangganya? Atau semua mobil yang dimilikinya? Mana kira-kira? 5 mobil yang dimiliki. Maka ini ada pengecualian secara pemahaman. Dia paham bahwa semua mobil yang dimaksud bapaknya itu adalah mobil yang dimilikinya, bukan sama mobil yang ada di dunia ini. Kalau lafadznya umum, sama mobil yang nggak mungkin, mustahil bapaknya nyuruh anaknya semua mobil yang ada di dunia, nggak mungkin. Maka lafadz ini sama seperti dengan Quran ketika menyebutkan Nabi Ibrahim menaiki semua gunung. Nah, ini pemahaman dengan pengecualian dengan pemahaman lafadz yang dapat dipahami. Nah, kita kembalikan kepada qulu bid'atin. Qulu kemudian bid'ah umum. Qulu bid'atin, qulunya nakirah jelas. Bid'atinya nakirah lagi. Kemudian berikutnya dhalalah, sesat. Nah, qulu bid'atin dhalalah, maka dhalalah adalah sebagai hukum qulu bid'atin. Maka kita menyebutkan qulu bid'atin setiap bid'ah, maka ini umum, bid'ah mana saja. Tapi hukumnya adalah dhalalah. Maka dengan lafadz qulu bid'atin ini menunjukkan bahwa bid'ah itu banyak jenisnya. Karena nakirah qulu bid'atin, ya. Bukan pemahamannya nakirah ini sebagaimana sebagian kaum muslimin mengatakan qulu bid'atin, nakirahnya ini dibawa kepada ada bid'ah sesat, ada bid'ah baikan, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah kata mereka. Ya. Kalau tafsiran bid'ah yang nakirah itu dibawa kepada perkara yang 3, yaitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah sayyi'ah, maka apa maknanya Rasul mengatakan dhalalah di situ? Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalatun. Ini sudah ada kalimat dhalalah. Kalau kita tafsirkan kullu bid'ati ini setiap bid'ah, karena umum nakirah maknanya bisa sesat, bisa baik, bisa buruk. Lantas dhalalah di sini fungsinya apa? Ya, minimalnya ada kalimat dhalalah double di situ. Iya. Karena bid'atinya bisa disebut dhalalah, bisa disebut sayyi'ah, bisa disebut hasanah. Padahal Nabi sudah menyebutkan dhalalah ya setelah kalimat qulu bid'atin sebagai hukum dari setiap bid'ah. Kalau mereka menanyakan, lantas apa faedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bid'ahnya dengan lafadz nakirah?
Maka kita katakan karena jenis bid'ah itu tidak satu. Yang disebutkan nakirah dalam bid'ah itu bukan menunjukkan hukumnya berbeda, enggak. Hukumnya sudah ada dhalalah. Nabi yang mengatakannya. Tapi yang menjadikan kenapa Nabi nakirah dalam lafadznya, karena bid'ah itu tidak satu jenis. Bid'ah tidak satu jenis. Maksud setiap bid'ah artinya setiap jenis dari bid'ah itu adalah sesat. Jadi bid'ah yang mana saja hukumnya adalah sesat. Ada bid'ah ucapan, ada bid'ah perbuatan, ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah muamalah dan yang lain-lainnya. Ada bid'ah tahir, ada bid'ah khafi, ada bid'ah asliyah atau duna asliyah. Kan banyak jenis bid'ah ya. Tapi apa hukumnya? Dhalalah. Ya. Nah sekarang setelah kita pendekatan lafaz, maka kita bisa menyambungkan antara pembahasan sebelumnya dengan sekarang. Nah, pembahasan sekarang ada tentang apa? Jenis-jenis daripada bid'ah. Jenis-jenis daripada bid'ah. Nah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah, al-bid'atu tunafi dukhulul kamil fil Islam idza kanat bid'atan amaliyatan. Dan bid'ah itu mentiadakan kesempurnaan seorang dalam Islam apabila bid'ah itu bid'ah dalam amalan. Jadi kalau bid'ahnya bid'ah amaliyah, maka ini hanya mengurangi kesempurnaan dia dalam Islam. Wal bid'ah qisman, dan bid'ah itu ada dua bagian berikutnya. Setelah tadi disebutkan bid'ah ada duniawiyah dan agama, ini dibagi lagi oleh ulama bahwa bid'ah ada dua, yaitu bid'ah kupriyah, yang kedua adalah bid'ah duna kufur. Ya. Bid'ah kekufuran dan bid'ah yang bukan kekufuran. Maka ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu terkadang menjadi bid'ah kufur akbar, bid'ah yang mengeluarkan orang daripada Islam, atau syirik akbar, ya, atau kadang di bawah itu, kufrun duna kufrin. Kekufuran, ya kekufuran tapi bukan kufur, ya, yang dikafirkan, ya. Dan ini mencakup kepada akidah juga amaliyah, amalan-amalan. Apakah setiap keyakinan, apabila setiap seorang menyimpang dari keyakinan itu dikatakan kufur? Tidak juga. Ya, jadi bid'ah yang sampai kepada apa namanya? Kekufuran ini bisa terjadi pada keyakinan, bisa juga terjadi pada amalan. Jadi amalan saja bisa mengeluarkan orang daripada Islam itu sendiri. Kalau amalan yang dilakukannya adalah perkara yang bisa mengeluarkannya daripada Islam. Sama bid'ah yang bukan kekufuran juga bisa masuk dalam pembahasan akidah, juga bisa masuk dalam pembahasan amaliyah, ya. Kita berikan contoh misalnya bid'ah dalam masalah akidah yang sampai kepada kekufuran. Ya, ini bid'ah akidah, keyakinan sampai pada derajat kufur, banyak tentunya. Seperti mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini adalah bagian daripada kekufuran. Bagian dari kekufuran, mentiadakan nama Allah Subhanahu wa taala, mentiadakan sifat, mentiadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian kekufuran. Ini dalam masalah keyakinan, atau bolehnya berkeyakinan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau berkeyakinan menunggalai kaula Gusti, menyatunya Rabb dengan manusia. Inilah keyakinan yang bisa mengeluarkan seorang daripada agama, dan ini adalah bid'ah dalam masalah apa? Keyakinan, ya. Terus apakah ada amalan yang bisa mengeluarkan seorang daripada apa namanya Islam? Bid'ah, amalan yang bisa mengeluarkan seorang daripada Islam? Bisa. Sebutkan seperti di sini kal istishfa'i bil mauta, seperti orang meminta kesembuhan dengan orang yang telah mati.
Ada keluarga kita yang sakit atau kita sakit, datang kepada kuburan orang saleh, kita minta kesembuhan kepadanya. Maka ini adalah syirik akbar, syirik besar. Ya. Muhrid anil millah, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang semisal ini. Tetapi tentunya ketika kita melihat orang semacam ini tidak langsung dikafirkan karena amalan. Mesti ya dicari dulu penyebabnya kenapa dia demikian. Tetapi walaupun demikian, perbuatan itu perbuatan syirkul akbar, perbuatan syirik besar. Ya. Kemudian yang kedua, bid'ah duna kufrin. Ya, bid'ah dunal kufri. Jadi dia bid'ah tapi tidak sampai derajat kekufuran. Ini juga bisa pada keyakinan, ini juga bisa terjadi pada amaliyah. Keyakinan seperti bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Mu'tazilah kan dalam keyakinan, bahkan dalam iman. Tapi mereka tidak dikeluarkan oleh ulama. Ulama kita sepakat bahwa mereka masih dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khawarij yang mudah membunuh saudaranya, yang merangi sahabat, keluarnya firqah pertama, kelompok pertama yang keluar dari Islam adalah Khawarij. Tapi sahabat tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya. Ya, tentunya kemudian dari amalan-amalan yang kita nampak pada hari ini, yang sebagian saudara kita mengamalkan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, maka ini semua adalah bid'ah amaliyah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Ya. Seperti apa? Ya, seperti salawat mubtadi'ah, salawat yang banyak ragamnya itu, yang mereka buat-buat sendiri, itu kan bid'ah. Tapi tidak sampai derajat kepada kekufuran. Atau zikir-zikir yang bid'ah, baik zikirnya ditambah-tambah lafadznya, ataupun menambah bilangannya, ataupun tidak menepati tempat dan waktunya yang Nabi SAW tepatkan, maka ini juga bid'ah. Ya, banyak bentuk bid'ah, dari bid'ah maulud, bid'ah memperingati hari kelahiran, ya, dan yang lain-lainnya. Ini tidak sampai derajat kekufuran. Makanya watal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, fungsinya apa? Kita harus membedakan antara bid'ah yang sampai kufur dan bid'ah yang tidak sampai kufur adalah dalam menghukumi manusia. Mereka yang bid'ahnya sampai derajat kekufuran, maka dia bukan saudara kita. Laisu minal muslimin, mereka bukan dari orang-orang Islam. Ya, seperti bid'ahnya Syiah Rafidah, ini bukan orang kaum muslimin, maka kita nggak boleh sholat di belakang mereka. Kita nggak boleh sholat di belakang mereka karena bid'ah sampai kekufuran. Tetapi saudara-saudara kita yang melaksanakan bid'ah, yang bukan mengamalkan syariat Islam, tetapi bukan sampai derajat kekufuran, maka dia menjadi saudara kita dan kita masih boleh sholat di belakang mereka. Ini diantara faedah yang bisa kita petik daripada kita membagi bid'ah ini, pembagian bid'ah kepada kufur dan di bawah kekufuran. Kemudian juga bid'ah terbagi dua lagi, bisa menjadi bid'ah asliyah, bisa menjadi bid'ah idhofiyah. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah asliyah adalah ma'uhdisa wa laysa lahu aslu yattabi'uhu. Jadi bid'ah asliyah ini bid'ah yang perkara baru yang tidak ada asal usulnya. Ini tidak ada asal usulnya mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dan para sahabatnya tidak membuat bid'ah ini, tidak membuat ritual ini, nggak ada asal usul sama sekali. Ya. Seperti apa? Seperti bid'ah maulud, bid'ah memperingati hari kelahiran. Kelahiran apa aja? Ya, ini nggak ada usul-usulnya dalam Islam. Nabi dalam hidupnya tidak pernah memperingati hari kelahirannya, sahabatnya juga tidak pernah memperingati hari kelahirannya, dan tidak memperingati hari kelahiran Nabi SAW setelah meninggalnya. Begitu pula para ulama yang 4 yang lain-lainnya. Maka
ihtifalatul maulud bid'ah asliyah. Jadi membuat acara-acara peringatan hari kelahiran adalah merupakan bid'ah asliyah, bid'ah yang tidak ada asal usulnya, nggak ada pondasinya amalan ini dari syariat. Ya, apakah itu memperingati hari Maulid Nabi SAW atau hari Mauludnya kita pribadi atau anak kita atau istri kita, pokoknya memperingati hari kelahiran, maka itu asal usulnya tidak ada sama sekali dalam Islam, maka disebut bid'ah asliyah. Ya, dan ini tentunya ini mengikuti budaya daripada ajaran kufur Nasrani yang semisal dengannya. Ya. Kemudian adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini adalah asalnya ada dari syariat. Asal perbuatannya ini ada dalam syariat Islam. Tetapi dia menambahkan, menghiasi hal yang sempurna itu kepada yang tidak sempurna. Ya. Maka disebut dengan bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ada sandarannya dari syariat. Asalnya ada, tapi dia menambah, membuat-buat ya perkara yang sudah baku itu menjadi lebih ditambah-tambah gitu ya. Seperti misalnya zikir-zikir. Zikir misalnya dalam salatnya, setelah salat aja, setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk istighfar. Apa istighfarnya? Bilangannya 3 kali hanya menyebutkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aja lafadznya. Tapi orang menambahkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada ditambah lebih panjang dari itu. Bahkan tidak 3, bahkan 4, 5. Maka ini bid'ah idhofiyah. Lafadz istighfarnya ada dari syariat. Kenapa bid'ah? Karena dia menambahkan dengan al-azim. Ya, karena dalam zikir setelah salat itu Nabi tidak mengatakan astagfirullahaladzim. Hanya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai-sampai sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak berani menambahkan al-azim, padahal hukum asalnya boleh. Karena Nabi tidak melakukannya. Atau seorang berzikir, benar zikirnya, enggak menambah lafaz zikirnya, tapi menambah bilangannya. Jadi 1000 la ilaha illallah, 2000, 3000 misalnya. Maka bid'ah idhofiyah. Ya, ada lafadznya benar tetapi dia menambah-nambah bilangan. Ya. Atau zikir jamaah. Zikir jamaah bersuara keras dipimpin oleh seorang komando, seorang yang bersuara duluan. Maka ini pun bagian daripada bid'ah idhofiyah, ya. Tetapi ikhwatal iman, mau bid'ahnya idhofiyah atau bid'ahnya asliyah, dua-duanya dihukumi sama. Apa itu? Dhalalah. Karena hukum asal bid'ah adalah dhalalah. Ya. Dan kita tidak lagi bahas masalah bid'ah duniawiyah dan bid'ah ukhrawi, enggak. Bid'ah yang karenanya dia menjadi dhalalah adalah bid'ah dalam urusan agama. Dalam urusan apa? Akhirat, ubudiyah. Jadi enggak lagi dikatakan ini mikrofon bid'ah. Ya, bid'ah bahasa, bid'ah dalam sisi duniawiyah. Ya. Makanya dikatakan Nabi man ahdasa atau man amila ini bid'ah biddin. Bid'ah dalam hukum agama. Kita sebutkan sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kisah Abdullah bin Mas'ud dengan kaumnya. Maja'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ja'a ila qaumin. Apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau datang kepada suatu kaum. Wa qad ja'alu lahum kabiran wa bainahum hasa wa yaqulu lahum sabbihu mi'a wa halilu mi'a wa ahmadu mi'a. Jadi dia pernah pada suatu kaum, dan di situ ada sebuah ya pemimpin kaum. Pemimpin kaumnya mengatakan kepada kaumnya, bertasbihlah kamu 100, bertahlillah kamu 100, dan bertahmidlah kamu 100. Baca subhanallah 100, la ilaha illallah 100, dan alhamdulillah 100 lafadznya.
ila akhiri, sampai ucapan itu terakhir, sampai berakhir ucapan tersebut. Faqala lahum, maka berkata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, la antum ala tariqin ahda min tariqin Muhammad alaihi salatu wasalam, aw antum ala syu'batu dhalalah. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, apa kalian ini di atas jalan yang lebih memberi petunjuk, atau apa kalian berada di jalan yang lebih bercahaya, lebih lurus dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah antum ini berada dalam jalan cabang-cabang kesesatan? Ketika satu kaum memerintahkan, ayo zikir sekian 100 banyak gitu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Kalian berada di jalan yang lebih lurus dari jalannya Muhammad alaihi wasallam, atau kalian berada di cabang-cabang kesesatan? Hadihi aniyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tukthar. Maksudnya inilah bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pecah bejananya. Bejana artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meninggal, baru meninggal, belum lama. Wa haulai jaujatuhu alaihi wasallam lam yamutun. Dan mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mas'ud, belum lagi meninggal. Wa haulai ashabi alaihi wasallam faqalu, dan mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga belum pada mati, masih ada. Kenapa kamu mengamalkan demikian? Ini katakan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Faqalu, maka kaumnya mengatakan, ya Abdurrahman, al khairu aradna. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami hanya menginginkan kebaikan. Kami hanya menginginkan kebaikan, kata kaum tersebut. Qal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, kam min muridin al-khair lam yablugh. Kam min muridin al-khair lam yablugh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak pernah sampai kepada kebaikan tersebut, karena tidak menempuh jalan kebaikan tersebut. Kalau itu suatu kebaikan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya orang yang pertama kali mengamalkannya. Nah, kisah ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sangat bermanfaat, sehingga yang bisa menjelaskan bagaimana para sahabat sangat membenci bid'ah, sangat hati-hati pada perkara bid'ah. Sampai Abdullah bin mengatakan, apa kalian ini memiliki jalan yang lebih baik dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kamu berada di ujung kesesatan? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Abdullah bin Mas'ud sangat membenci bid'ah, mencela bid'ah. Dalam dalam banyak ucapan beliau, sampai beliau mengatakan, Kib haitsu waqafal qaum ittabi'u wa la tabtadi'u. Berhentilah kalian sebagaimana kaum itu berhenti, artinya para sahabat. Ya. Ittiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh itu telah cukup bagi kalian. Ya. Maka fatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil yang dalam perkataan Nabi Mas'ud itu asalnya ada. Kalimat subhanallah ada asalnya. Kalimat la ilaha illallah ada asalnya. Kalimat alhamdulillah ada asalnya. Tetapi ditambah dengan 100 sekian itu dari mana datangnya? Maka sampai beliau mengatakan ini perkara yang tercela. Ya. Maka siapa saja di antara kita pada hari ini yang membuat bid'ah baik asliyah ataupun idhofiyah dalam amalan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka telah dicela oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, saya rasa dengan pembahasan bid'ah ini cukup, ya. Yang jelas bahwa ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka hukum bid'ah itu adalah satu. Hukumnya apa dia? Dhalalah, sesat. Tapi jenis bid'ahnya yang banyak. Bid'ah tidak satu jenis, jenisnya banyak sebagai yang kita sebutkan tadi. Tapi hukumnya satu, yaitu dhalalah. Bid'ah yang mana aja? Mau akidah, mau amalan, mau asliyah, idhofiyah, mau kufur atau duna kufur, semuanya adalah dhalalah. Ya, Rasul menyebutkan hukumnya.
Maka kalau seandainya pada hari ini orang membagi bid'ah itu ada sayyi'ah, hasanah, tolalah, maka dia telah membuat hukum yang baru yang Nabi SAW hanya mengatakan satu hukumnya, ya. Nah, mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, membahas tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum ditutup, ini ada kalimat yang baik, ya. Kalimat yang mungkin kita juga kurang tepat mengucapkannya. Kita bacakan, ya. Ya, kita sebutkan. Ini kita sering menyebutkan kalimat itu seakan-akan kalimat itu sama dengan bid'ah, padahal tidak sama. Di sini sebutkan, saya mengatakan annal bid'ata multazamatun. Bahwasanya bid'ah itu adalah suatu ritual yang terus-menerus bersandar dengannya seorang. Ibadahnya terus-menerus, ya. Annahu ja'alaha tariqatun tudahi tariqatun masyru'ah bil iltizami biha. Dia menjadikan jalan bid'ah itu jalan yang bisa meneranginya, jalan yang ditempuhnya, dan dia menganggap itu perkara yang disyariatkan. Amma idza lam yaltazim bil amal aw bil qaul fayakunu khilafus sunnah. Akan tapi apabila orang tidak terus-menerus dalam beramal amalan bid'ah tersebut dan tidak mengucapkan kalimat bid'ah tersebut, maka amalan ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Qad yakunu ghalatan Waqad yakunu mardudan, bisa saja dia salah atau dia tertolak amalannya sesuai dengan kondisi dia. Tidak disebutkan bid'ah. Maka di sini saya mengatakan faidan yufarik fi hadzal maqam ma bainal bid'ati wal muhdatsati fid din wa ma baina mukhalafatus sunnah. Maka kita mesti bisa membedakan dalam hal ini bid'ah muhdatsat dalam agama dan menyelisihi sunnah. Falaysa kullu mukhalifatin lis-sunnati bid'atun. Tidak setiap orang yang menyelisih sunnah disebut bid'ah. Fal bid'atu ma tukhalifu bis-sunnah. Tapi setiap bid'ah menyelisihi sunnah. Ini kita, ya, ini kalau kita tidak mengucapkan kalimat bid'ah tapi ada yang lebih rendah, menyelisih sunnah, kita menyangka bahwa itu perkara hukumnya sama. Tidak. Jadi bid'ah itu pasti menyelisih sunnah. Tapi seorang yang menyelisih sunnah belum tentu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena orang yang menyelisih sunnah salah dalam berbuat, tetapi dia tidak terus-menerus dalam perbuatan tersebut. Contohnya misalnya di sini disebut oleh Syekh sendiri. Masalan, lau ata ahadun minan nas wa ba'da salatil mafruḍah rafa'a yadayhi wa da'a. Kalau seandainya ada seorang datang setelah sholat wajib, kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Setelah selesai sholat wajib, setelah berzikir atau tidak berzikir, kemudian dia berdoa. Pertanyaan oleh Syekh, hal yakunu fi'luhu bid'atun? Apakah perbuatan itu yang dilakukan adalah bid'ah atau bukan bid'ah atau khilafus sunnah? Maka jawabannya adalah menunggu. Kita lihat apa yang dilakukan orang tersebut. Apakah dia doa setelah sholat wajib terus menerus? Kalau ditinggalkan serasa hilang kebaikan, atau hanya sekali aja atau dua kali sekali udah, gitu ya. Kalau seandainya orang yang terus menerus dalam kegiatan dia setiap sholat fardu harus ada berdoa, apalagi jamaah, maka jelas ini bid'ah. Tapi kalau seandainya seorang sholat fardu kemudian dia berdoa, ya, tapi nggak terus menerus, dia hanya sekali itu aja, maka tidak dikatakan bid'ah. Ini khilafu sunnah, karena tadi disebutkan al bid'atu multazamatun, bahwasanya bid'ah itu adalah yang terus menerus iltizam dengan perkara tersebut. Kalau seandainya tidak melakukannya, seakan-akan dia berdosa. Kalau tidak melakukan itu, dia meninggalkan kebaikan, maka itu bid'ah. Tapi ketika seorang sekali dia melakukan perkara-perkara yang menjadi sunnah, tidak dianggap bid'ah, walaupun jelas ini salah dan tertolak, jelas karena tidak sesuai dengan sunnah.
Tapi saya ingin membedakan bahwa khilafus sunnah tidak sama dengan bid'ah. Ya. Nah, ini adalah kalimat yang baru yang ya pelajaran bagi kita. Ya, bahwa kita sering menyamakan khilafus sunnah dengan bid'ah. Tapi derajatnya berbeda. Khilafus sunnah bisa saja terjadi pada diri kita kan? Bisa enggak? Bisa, karena khilafus sunnah bisa terjadi pada kesalahan. Kita aja kadang melakukan perbuatan itu, tetapi tidak terus menerus, maka tidak dikatakan bid'ah. Ya. Ini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan Fadil Syekh Fauzan rahimahullahu taala. Ya. Amma idza iltazama fasara hadyan mulazaman. Kalau seandainya orang terus menerus, maka dia menjadikan ibarat tersebut sebagai petunjuk, ya, yang dia berpegang teguh dengannya, ya, maka ini telah menjadi bid'ah. Adapun seorang yang tidak terus menerus, maka ini mungkin karena dia salah, ya, tapi hukumnya tetap tertolak, hukumnya tertolak karena menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita pun berhati-hati tidak menjadikan amalan diri kita atau orang lain langsung dicap bid'ah. Ya, ada istilahnya khilafu sunnah. Khilafu sunnah derajatnya tidak sama dengan bid'ah. Ya, yang jelas bahwa ikhwatal iman, bid'ah adalah semuanya tercela setelah kita bisa memahami bahwa bid'ah itu hanya dalam konteks ubudiyah, beribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ada soal? Ada pertanyaan mungkin? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.